Karena waktu sudah menunjukkan 15.30, kita mulai saja untuk ibadah pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Karyano, saya warga Laves juga, bukan warga sebelah atau tetangga. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kedatangannya untuk Pendeta Roni atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa hadir di sini. Nah, untuk sebelumnya kita memulai acara ini, saya berikan kata sambutan dulu untuk ketua acara di perayaan Paskah ini untuk ke Bapak Daru. Silakan Bapak Daru, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Pak Eka atas waktunya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Dengar suaranya. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya pada sore hari ini. Kita dapat merayakan kemenangan atas Yesus di naik ke surga, bangkit. Bangkit. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengajak anak-anaknya walaupun panas, walaupun panas ya di Bekasi ini, tapi ternyata kemarin yang daftar itu hampir ada berapa ya, sekitar 44 anak. Luar biasa, jumlahnya lebih banyak daripada tahun lalu, dan juga mungkin semoga ibadat ini mungkin dapat kita rutinkan, mungkin dari sebulan atau mungkin 2 bulan sekali, mungkin bisa kita rutinkan, seperti ya biar biar kita semakin guyup, semakin mengenal satu sama lain dengan saudara-saudara seiman kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Waktunya saya kembalikan langsung ke WL ya. Ya, saya serahkan kepada Ibu Seri. Makasih Pak Daru. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore adik-adik yang cantik, yang ganteng. Selamat hari Minggu. Sebelum kita lomba, kita ibadah sebentar ya. Penuh dengan sukacita, yuk kita berdoa dulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sore hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bangkit untuk kami Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau berfellowship bersama dengan teman-teman klaster tercinta Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah Engkau, Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus udah bangkit ya, jadi kita harus bersemangat ya. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan
Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat baik? Dia sangat teramat baik. Boleh kasih jempol? Bilang Tuhan Yesus baik. Ayo ada yang cantik dan ganteng bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan selalu ada untuk kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu sekali lagi katakan lebih sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan Yesus. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan.
Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur di tengah cuaca yang indah, yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya warga Lafes Harapan Indah. Kami boleh bersama-sama dengan satu hati umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan, merayakan Paskah, kebangkitan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di dalam situasi, suasana yang hangat dan indah ini. Itu sebab Tuhan kami berdoa juga. Engkau yang sudah disenangkan dengan pujian penyembahan kami, biar Engkau juga berfirman, supaya kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak kerajaan Allah di Lafes Harapan Indah ini, menikmati kebaikan Tuhan, membawa kebaikan Tuhan, bukan saja bagi Lafes, tetapi dimanapun kami ada sehari. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita sangat bersyukur karena Lafes punya kesempatan untuk mengadakan acara-acara yang indah semacam ini. Ini entah yang keberapa ya, tetapi yang di sini kedua kali ya Pak, betul ya. Dan saya percaya bukan kebetulan kita ada di Lafes untuk mengadakan ibadah-ibadah semacam ini di tempat terbuka macam ini, ya. Dan saya juga percaya setiap kita bikin ibadah bukan cuma karena kita warga sini datang bukan. Tetapi ada satu misi yang Tuhan mau, bahwa kalau kita lihat Alkitab hari ini ya tentang Paskah, dan sudah tahu bahwa sejak Paskah 9 April sampai nanti 18 Mei itu 40 hari. Jadi antara Paskah, kenaikan Tuhan, dan kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan 40 hari kemudian, dia menampakkan diri kepada umatnya, kepada orang percaya. Tidak satu kali Alkitab mencatat dia menampakkan diri kepada orang yang tidak percaya, hanya kepada orang percaya. Wow. Selama 40 hari itu, kalau kita hitung sejak 9 April, hitung tanggalan hari ini, sampai 18 Mei besok, hari kenaikan Tuhan Yesus, dia menampakkan diri berulang. Dan sudah tahu dia bicara satu topik. Mari lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1 sampai 3. Ayat ini menjadi pegangan kita, titik berangkat kita merenungkan firman Tuhan pada siang sore hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, murid-muridnya itu, tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya, Yesus berulang-ulang. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan kepada Simon, kepada Andreas, kepada Yudas, kepada satu demi satu murid, kepada beberapa orang sekaligus, bahkan kepada 500 orang sekaligus. Dia bicara satu macam saja, tentang kerajaan Allah. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, mulai dari Matius 4, Markus 4, Lukas 4, itu bicara kerajaan Allah diberitakan. Kerajaan sorga mulai diberitahukan. Di tengah-tengah dalam Lukas 16, Lukas 8 dikatakan, kalau kerajaan Allah datang, itu datang dengan kuasa. Dibilang juga kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah dan macam-macam. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan kita belajar. Mengapa? Karena kerajaan Allah yang paling relevan bagi persekutuan oikumene macam kita. Karena kerajaan Allah tidak bicara tentang denominasi. Kerajaan Allah tidak bicara tentang doktrin atau sesuatu yang berbeda, bukan. Semua kita terhisap ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita orang percaya, titik. Haleluya.
indah ya. Paskah, penampakan Yesus selama 40 hari berulang-ulang kali, bahkan sampai kepada 500 orang sekaligus, bicara satu topik tentang kerajaan Allah. Dan salah satu saudara yang paling penting tentang kerajaan Allah adalah di situ sistemnya bukan presidensial, pemerintahannya bukan demokrasi. Di situ tanahnya nggak disebutkan. Kalau negara disebut, kerajaan Belanda disebut wilayahnya, kerajaan Inggris disebut, Kesultanan Jogja disebut wilayahnya. Tetapi kerajaan Allah tidak disebut wilayahnya. Di mana? Kata Tuhan Yesus, dengar baik, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di surga. Your kingdom come, your will be done on earth, di bumi di mana kita berpijak seperti di surga. Artinya di setiap tanah di mana anak-anak kerajaan, kita semua orang percaya ada, termasuk di Laves. Datanglah kerajaan Allah di bumi Laves seperti di surga. Dimulai dari mana? Dimulai dari warga Laves, anak-anak kerajaan. Iya kan? Kita berani hidup bersama-sama dengan bukan mementingkan diri, tetapi mementingkan kerajaan Allah. Ini pertama. Dan kemudian kalau bicara kerajaan Allah, Bapak Ibu, tadi saya berkata bukan wilayah, bukan tanah, tetapi kerajaan Allah bicara tentang kuasa Allah. Saudara, Tuhan Yesus bilang begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang di antara kamu. Saudara, bagi kita orang anak Tuhan, orang percaya, kalau kita datang gelap minggir. Kita tidak mengizinkan kuasa apapun di luar kuasa Tuhan ada di Laves. Kalau kita pulang dari luar, masuk gerbang di depan Laves itu, ketika masuk, datanglah kerajaan Allah di bumi. Ya kan? Tempat yang paling sering dilewati kita itu gerbang depan kan? Semua lewat gerbang situ dan anak-anak Tuhan lewat, gelap mesti minggir. Amin. Jadi jangan percaya kalau di Laves ada macam-macam. Datang aja kita. Saudara tahu kalau gelap minggirnya dengan apa? Dengan terang. Pulang ke rumah gelap kan? Malam-malam kan? Klik, lampu nyala. Kemana gelapnya? Hilang. Jadi kalau orang-orang percaya dari luar pulang ke Laves, ada gelap, ada ini itu, kita datang, klik, minggir gelapnya. Kenapa? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Saya ingin kita melihat itu, dan saya senang sekali tadi kalau waktu tadi RT kami Pak Daru bicara nanti kita akan bikin sebulan 2 bulan sekali. Wow, bukan gara-gara saya pendeta, bukan. Pembicaranya nggak harus saya, siapapun di antara saudara. Tetapi saudara, kalau kita bisa bersatu, bergabung, bikin doa, ya kan? Bukan doa-doaan, bukan persekutuan yang sekedarnya, tetapi betul-betul rindu kerajaan Allah hadir. Saya sungguh-sungguh percaya di Harapan Indah yang katanya 2.200 hektar ini, orang tahu di situ ada kemuliaan Tuhan, ada terang Tuhan di Laves. Amin. Biar ini menjadi percontohan, anak Tuhan ada di Arana, ada di mana lagi. Mereka bikin juga persekutuan, bukan saing-saingan, tetapi betul supaya pembawa damai. Di mana kita ada, Shalom ada. Iya kan? Saya juga senang, saudara, kalau orang Kristen ikut mendukung. Ada Muharram, ada Idul Fitri, ada acara apapun. Ya, kenapa enggak? Kita dukung mereka. Sembari kita nyatakan bahwa memang kita benar-benar pembawa Shalom. Amin. Ini pertama. Tapi kalau dipanjangin, saudara, dalam Kisah Para Rasul itu bicara kerajaan Allah dengan kuasanya menerobos kemana-mana, itu dahsyat. Salah satu, saudara, nanti lihat di Alkitab, di Kisah Para Rasul 2 ayat 47 atau 48 di bagian akhir, Alkitab bilang mereka disukai semua orang. Mereka tuh gereja mula-mula, mereka tuh orang Kristen di Laves, disukai semua orang. Wow, bayangin nggak kalau kita nih disukai sama, nggak usah jauh-jauh lah, Harapan Indah tahu orang-orang percaya di Laves disukai.
Dahsyatnya kita. Kita menjadi disukai karena apa? Bukan karena kita baik bagi-bagi sembako, bukan. Tapi karena mereka lihat, ya ampun, itu orang-orang percaya, orang-orang bisa saling mengisi, saling menolong, saling membantu, saling mendukung, saling menguatkan. Mereka bilang, ini benar, namanya Pancasila benar nih. Amin. Kalau disukai semua orang, otomatis banyak orang ditarik kepada kerajaan Allah. Dan kalau sudah baca sekali kisah para rasul terus panjang, akan berjumpa dengan banyak peristiwa. Mau urusan setan, mau urusan ular, mau urusan apa, dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Dalam bagian akhir, yang saya tidak banyak lebar, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kisah para rasul 28. Tadi kisah para rasul 1, ayat 1, 2, 3. Sekarang pasal 28, ayat 30, 31, 2 ayat terakhir kisah para rasul. Alkitab berkata, dan Paulus, sebelumnya, pasal 9 Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus khusus menjadi rasul ke-13. Karena Matius di dalam kisah pasal 6 sudah menggantikan, pasal 2 sudah menggantikan Yudas Iskariot yang sudah bunuh diri. Sudah 12 rasul komplit, tetapi Tuhan Yesus panggil khusus Paulus. Kisah 9 ada Paulus muncul, dan terus sepanjang kisah para rasul Alkitab menceritakan Paulus dan Petrus kebanyakan luar biasa. Di bagian akhir pasal 28 kisah para rasul ayat 30 ke 1 berkata, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi saya lompat ini di depan sekali Bapak Ibu, di pasal 1 dikatakan, Lukas berkata tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Di awal cerita tentang Yesus, kemudian perjalanan kisah tentang Roh Kudus yang membimbing menyatakan kerajaan Allah. Di bagian akhir kisah pasal 28 dikatakan kembali, Paulus bicara tanpa rintangan apa-apa, memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini menarik. Sekali lagi, kerajaan Allah menjadi topik gereja Tuhan hari ini. Ya, kita bikin oikumene, persekutuan bersama-sama. Kita akan bicara gereja A, gereja B. Kita bicara kerajaan Allah. Pasti sama semua. Kedua, kita bicara tentang Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita. Mau dia Katolik, mau dia Protestan, mau dia GKI, mau dia GBI, nggak urusan. Semua sama, bicara dengan Allah dan bicara Yesus Kristus. Saya kira ini menjadi tonggak yang indah sekali. Tanpa saya sadar, tanpa saya tahu, ketika diberitahu, Pak Pendeta bisa nggak bawa firman Tuhan? Bisa. Belum tahu bicara apa. Tetapi hari-hari ini saya sedang mengumpulkan tentang kerajaan Allah. Karena selama 40 hari, Yesus tampakkan diri bicara satu topik. Maka saudara-saudaraku di Laves, tetangga-tetanggaku yang dekat dan jauh, yang di blok manapun, ya kan, di RT 1 sampai RT 4, yang dipimpin oleh Pak Nyoman, ketua RW kita, yang sudah sah. Ayo sama-sama kita membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan yang lain. Mari kita ceritakan tentang Tuhan Yesus. Mulai dari mana? Dari hidup kita, dari rumah tangga kita. Ya, ayat terakhir yang saya ingin bacakan Bapak Ibu, kalau kita bicara kerajaan Allah, tadi dikatakan Tuhan memberitakan perintahnya oleh Roh Kudus, ya kan? Orang sering berpikir Roh Kudus itu bekerjanya kesembuhan, mujizat di luar. Tetapi saya ingin membacakan Efesus 3 ayat 20. Ayat terakhir kita hari ini. Ayat Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dia, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pentakosta tanggal 28 Mei nanti kita merayakan, itu pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus nggak serta-merta cuma bicara gejala-gejalanya, tetapi Paulus berkata seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, di dalam setiap kita. Apa itu? Istri kita
suami kita, anak kita, orang tua kita tahu, orang yang tetangga kita tahu siapa kita. Saudara, biar Tuhan menolong kita di Paskah yang indah ini, kita belajar tentang kerajaan Allah, tentang pemerintahan otoritas Allah, dan itu bicara tentang kuasa Roh Kudus, dan itu pertama-tama bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan merayakan Paskah. Ada perlombaan, ada banyak kegiatan di perumahan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami tinggal, membangun rumah tangga kami, juga membangun hidup bermasyarakat yang indah, yang memperlihatkan menjadi percontohan bagi bangsa kami, bagi Indonesia, bagi Bekasi, bagi harapan indah bahwa di Laves ada kumpulan anak-anak Tuhan yang menjadi berkat besar bagi kompleks ini. Kami berdoa Tuhan, biar Paskah tahun ini, ketika kami belajar tentang kerajaan Allah, kami mantap, kami tahu persis bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam kami. Pertama-tama kepada tetangga kami, kepada seluruh wilayah Laves, kepada tempat di mana tanah kami pijak. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya, Pak Pendeta Roni. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik persembahan untuk sore hari ini. ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita nyanyi lagu satu kali lagi, Hidup Indah Kesempatan. Sudah jadi
memberkati setiap saudara yang hatinya berpaut kepada Tuhan, yang menyadari dimanapun berada, kemanapun pergi, datanglah kerajaan Allah di bumi sejauh kita menapakkan kaki seperti di surga. Secara khusus di Laves, di perumahan yang Tuhan berkati ini, di tempat di mana kita tinggal ini, diberkati usaha saudara, hidup rumah tangga, apapun dibuat berhasil. Karena kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah itu, kasih Bapa yang tidak pernah berubah, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang menerobos segala sesuatu, turun atas saudara sekalian, atas kita semua dari hari ini sampai Maranatha, kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Roni. Untuk selanjutnya acara lomba Pak Eka mana ya? Oh di sini, dipersilahkan waktu dan tempat. Hadir. Terima kasih atas Pendeta Roni atas membawakan ibadahnya dan berkatnya juga. Terima kasih Ibu Sherly dan timnya. Ya, untuk acara selanjutnya kita akan mengadakan namanya, ayo adik-adik, kita mau ngadain apa? Kita mau ngadain lo? Oh, saya kira loncat. Ya, kita akan mengadakan lomba. Jadi, kita akan berlomba-lomba untuk adik-adik. Pertama adalah kita akan lomba mencari apa? Telur. Bukan mencari uang ya. Kalau mencari uang bapak mamanya ya. Oke, kita mencari telur. Jadi, adik-adik tolong ke sini, kita akan mencari yang di bawah 6 tahun ke bawah ya. Semuanya. Oke, semuanya tolong di sini semua. Adik-adik turun, kita mencari telur. Turun dulu ke sini adik-adik. Papa mamanya tetap di sini. Papa mamanya tidak boleh menemani. Biar anak-anaknya mandiri. Besok hari ini nyari telur, besok nyari uang. Ya kan? Berkatnya bersama-sama. Waduh, ada yang bawa kresek nih. Telur di rumah nggak dibawa ke sini kan? Ya, telur di rumah tetap dimasak. Nah, telur yang di sini nanti buat dihitung jadi poin. Ya, kumpul di sini anak-anak yang tersayang, yang terkasih, adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang cenah, yang silakan. Ayo adik-adik, siap baris ya, ikut ibu ya. Kita lomba mencari. Ayo. Para ibu bapak, jangan bantuin nyari ya. Nanti yang menang ibu bapaknya, bukan anak-anaknya. Dilihatin aja, dipantau sambil dilirik-lirik. Yuk adik-adik, yuk biar cepet yuk. Yuk. Udah siap semua? Semua. Yuk, ayo. Semuanya saya minta tolong semuanya bikin barisan. Ayo. Sampai berbaris, ayo berbaris.